Saya cerita nih, di Jakarta dulu ada satu tempat namanya Alexis. Tempat itu diprotes, mau ditutup, tidak pernah bisa ditutup. Demo, nggak pernah bisa ditutup. 2017 waktu itu bersama PKS kita berjuang melakukan perubahan di Jakarta dan alhamdulillah menang di Jakarta. Ingat itu? Apa yang terjadi? Tempat itu ditutup cukup dengan selembar kertas dan satu tanda tangan, langsung tutup semuanya. Itu namanya kewenangan. Kalau ada kewenangan bisa membuat kebijakan. Kadrun masa VKS bersorak kena jurus kibul. Anies sombong berkat kepemimpinannya, Alexis bisa ditutup. Fakta di lapangan cuma ganti nama Anies jadi foreplay drone. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Kalau tidak ada kewenangan, kita cuma menyampaikan aspirasi. Kita ingin ini, ingin itu, ingin, tapi bila tidak ada kewenangan, itu tidak bisa dilaksanakan. Nah, kewenangan itu didapatnya lewat proses demokrasi. Bukan pakai rebutan, pakai demokrasi. Sekarang kita menjadi demokrasi itu. Untuk apa? Melakukan perubahan perlu kewenangan. Untuk bisa mendapatkan kewenangan, harus bisa memenangkan pilpres dan pemilu. Siap? Kita jangan suzon dulu. Kalau memang mereka mau berubah kan ada pintu tobat ya. Jadi pintu yang memungkinkan mereka untuk berubah lini usaha. Apa belum tahu dapat laporannya belum tahu? Baru tahu tadi. Belum dapat laporan. Mereka kalau mau boleh jagoan, CCTV Alexis kita minta aja lah suruh polisi mau lihat siapa yang langganan ke situ langsung cepat hapus kalau kita ngomongin. Tapi siaran CNN langsung dihapus semua. Ya. Jadi semua berarti... Alexis Malioboro kita minta CCTV sekarang. Nah, ini lalu perlu kita upload ke YouTube, tonton semua, lihat siapa yang hadir, termasuk yang apartemen. Kita lihat semua apartemen di-upload, siapa yang sering datang ke apartemen. Kan berkuasa dong, bisa panggil semua orang toh? Berani nggak panjang Komisi 3? Bakal calon presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan mengungkit soal kebijakannya menutup diskotik Alexis saat memimpin DKI Jakarta. Anies dengan bangga mengatakan proses penutupan diskotik Alexis yang bertahun-tahun diprotes akhirnya bisa dilakukan hanya dengan selembar kertas dan tanda tangan saja. Hal itu diungkapkan Anies ketika menghadiri senam bersama rakyat di Pakansari Bogor Minggu 17 September. Anies didampingi bacawa presnya Muhaimin Iskandar. Anies berbicara perubahan bisa dilakukan jika terdapat kewenangan. Pada awalnya, Anies menyinggung mahal dan sulitnya akses kesehatan hingga lapangan pekerjaan yang terjadi saat ini. Ia mengatakan kondisi tersebut tidak akan berlanjut jika ada perubahan. Sementara untuk melakukan perubahan menurut Anies dapat diwujudkan salah satunya jika memiliki kewenangan. Ia mencontohkan proses penutupan diskotik Alexis di Jakarta. Dalam orasinya, Anies menyebutkan bahwa perubahan memiliki urutan. Salah satunya yaitu memiliki kewenangan yang diraih dari kemenangan dalam proses pemilihan. Mundur beberapa tahun silam, Anies, Gubernur Jakarta saat itu, menutup diskotik Alexis yang merupakan milik PT Grand Ancol. Diskotik yang beralamatkan di Jalan R.E. Marta Dinata nomor 1 Ancol, Jakarta Utara itu ditutup pada Rabu 27 Maret 2018. Saat itu heboh Alexis ditutup total karena melanggar Perda nomor 6 tahun 2015 tentang kepariwisataan, Pergub nomor 18 tahun 2018 tentang penyelenggaraan usaha kepariwisataan, dan keputusan Kadis PM PTSP nomor 32 tahun 2018. Penutupan Alexis ini merupakan salah satu dari 23 janji Anies ketika terpilih menjadi Gubernur Jakarta yang saat itu berpasangan dengan Sandiaga Uno. Setelah Alexis ditutup, Anies memberikan ultimatum kepada tempat hiburan lainnya untuk menaati aturan. Tapi ternyata Alexis cuma ganti nama. Alexis berganti nama menjadi Foreplay. Colosseum Club 1001, salah satu klub malam yang masih satu grup dengan Alexis, menjadi kinclong alias makin bersinar saat itu. Pasalnya, Colosseum Club 1001 termasuk dalam bisnis Alexis Group, sama dengan Alexis Hotel yang ditutup Gubernur Anies kala itu. Di era Anies memang luar biasa, dia menyulap segala sesuatu, dari yang ditutup bisa berubah bentuk. Muncul dalam reinkarnasi yang casingnya berbeda, tapi dalamnya sih sami mawon, alias sama saja. Maka narasi pembacaan Anies itu dengan sempurna mengibuli pengikutnya secara telak. Tepatlah kata Anies barusan bahwa narasi itu jauh lebih penting. Ini orang sadar gak sih mempermalukan dirinya sendiri? Ya mungkin saking gak ada prestasinya, apapun dia angkat,
Padahal ini bobroknya yang memalukan. Contoh lain lagi adalah diskotik ilegal yang bermasalah dengan adanya obat-obatan terlarang, tapi tak kunjung ditutup juga sama Anies. Manajemennya cerdik demi menyelamatkan diskotik itu, maka Illegals berganti nama menjadi 108 The New Atmosphere. Jadi di era Anies, grup Alexis malah terus berkibar. Kolosium di bawah grup Alexis kini melampaui kompetitornya, yaitu grup Malioboro, yang dulu membawai stadium yang dibekuk Ahok sampai ditutup. Sekedar info, tempat hiburan high class dunia malam Jakarta dikuasai oleh 3 raksasa, Malioboro Group, Alexis Group, dan Ismaya Group. Seperti dikutip dari beberapa sumber, Alexis Group katanya milik Alex Tirta dan dikelola oleh anaknya. Berdasarkan rumor yang beredar, kepemilikan dari Alexis Group ini tidak hanya dimiliki oleh Alex Tirta. Rumor itu juga mengatakan jika pemilik sebenarnya adalah Rudy Wijaya. Begitu pula dengan Ismaya Group yang juga dimiliki oleh Rudy Wijaya. Tapi inilah keunggulan grup Alexis, yaitu Kolosium yang makin cetar dan membahana, apalagi dapat promosi gratis dari Anies Baswedan, dihalalkan serta diakui memberikan kontribusi dalam dunia pariwisata Jakarta. Gila bukan? Jakarta memang powerful. Anies saja nggak berdaya menutup Kolosium, maka jalan satu-satunya dihalalkan dan sekalian dipromosikan. Narasi luar biasanya bacot si Anies. Bagaimana menurut Anda? Hadir pun Pak Bupati berkeberatan. Bupati keberatan, saya hadir, akhirnya saya daripada mengganggu acara itu, saya lihat panggungnya semua sudah siap, daripada merusak acara, saya menyatakan pada Pak Saifullah Mansum, Kiai Saifullah Mansum, saya marah karena saya kehilangan harga tiket dari Jakarta ke Banjarmasin. Terekam kamera amarah Caimin diusir rakyat Kalimantan. Bupati Tanah Laut tolak kehadiran Caimin yang tak tahu malu nebeng acara pemerintah. Waduh, makin kelihatan watak aslinya nih. Halo, dengar suara JJ di channel Redaksi Jurnal. Kan tuan rumahnya saya, yang menggunakan kan saya tidak pernah mengundang video gitu loh. Karena ini acara pemerintahan kan, ya saya tidak ingin kemudian nanti digoreng jadi masalah-masalah politik ya. Jadi saya kemarin diundang oleh pimpinan pusat Jamiatul Qurra wal Hufat yang disingkat JQH, yang diketuai umumnya oleh Al-Mukarram Kiai Haji Saifullah Mansum. Dan ini sudah dirancang lama, saya diminta sebagai Wakil Ketua DPR membuka MTQ tingkat internasional. Jauh-jauh saya datang ke Tanah Laut, 2 jam dari Banjarmasin, sudah sampai di sana, tiba-tiba Kiai Saifullah Mansum menyampaikan kepada saya bahwa permohonan maaf sambil nangis-nangis, Pak Bupati nggak berkenan dan lebih baik tidak ada acara daripada saya yang membuka. Kapasitas beliau hadir Pak kali ini. Beliau itu pembina JIKIA pusat, terus kedua inisiator Nusantara Mengaji. Kebetulan beliau wakil ketua DPR. Kebetulan ini kok beberapa waktu lalu itu soal ini kan udah lama gitu loh. Kasih ya Tuhan yang ya beliau pembina JIKIA. Aja. Lebih dulu. Itu daripada deklarasikan sebagai inisiator Nusantara. Tapi kalau kehadiran di sini untuk membuka atau sebagai tamu itu semula kami sebagai pengurus saya ingin kalau belum dibuka bagus sekali gitu. Sudah hati saya sudah senang ya walaupun nggak bisa buka. Gus Muhaimin sudah berniat baik karena itu diundang dan ditelepon langsung oleh Ketua Umum JKHNU. Oleh sebab itu, sekali lagi, janganlah bersikap tidak sopan. Sesama pejabat negara, saya tahu Bupati punya otoritas di Tanah Bumbu. Tapi jangan memperlakukan Ketua Umum saya, Wakil Ketua DPR RI, dengan cara yang tidak terhormat. Seperti dilansir dari laman detik.com, Muhaimin Iskandar atau Caimin mengungkapkan amarahnya karena jauh-jauh datang ke Tanah Laut, Kalimantan Selatan, tapi batal membuka MTQ internasional. Bupati Tanah Laut Sukamta mengaku pihaknya tidak mengundang ketum PKB itu. Musyawarah Tilawatil Quran atau MTQ internasional digelar pada Selasa 5 September di Tanah Laut, Kalsel.
Caimin mengaku diundang oleh Jamiatul Qurra wal Hufadz atau JQH untuk membuka acara itu dalam kapasitas sebagai Wakil Ketua DPR. Ia berkata, "Jadi saya kemarin diundang oleh pimpinan pusat Jamiatul Qurra wal Hufadz yang disingkat JQH yang ketua umumnya oleh Al-Mukarram Kiai Haji Saifullah Mashum, dan ini sudah dirancang lama. Saya diminta sebagai Wakil Ketua DPR membuka MTQ tingkat internasional," kata Caimin di Nasdem Tower, Rabu 6 September. Caimin mengaku telah jauh-jauh datang ke Tanah Laut, namun ketika tiba di lokasi, Caimin mendapatkan laporan bahwasanya Bupati Tanah Laut tidak berkenan Caimin membuka acara tersebut. Ia berkata, "Jauh-jauh saya datang ke Tanah Laut 2 jam dari Banjarmasin. Sudah sampai di sana tiba-tiba Kiai Haji Saifullah Mashum menyampaikan kepada saya bahwa permohonan maaf sambil menangis-nangis. Pak Bupati nggak berkenan dan lebih baik tidak ada acara daripada saya yang membuka. Saya bilang ya sudah, kalau begitu acara silakan berlangsung. Saya akan menonton saja, hadir dan menonton, tidak usah membuka," kata Caimin. Setelah itu Caimin melakukan sholat. Usai sholat, ia diberitahu bahwa Bupati Tanah Laut juga keberatan jika Caimin hadir dalam acara itu. Caimin pun mengatakan kepada panitia bahwa dirinya marah sebab dia telah datang jauh-jauh dari Jakarta ke Tanah Laut dan meluangkan waktunya. Ia berkata, "Saya menyatakan Pak Kiai Saifullah Mashum saya marah karena saya kehilangan harga tiket dari Jakarta ke Banjarmasin. Marahnya saya minta untuk diganti. Yang kedua marahnya saya capek sebetulnya untuk kesini. Kok ternyata sampai di sini sampean nggak jelas mengundang saya. Kalau gitu nggak usah undang saya." Terus bilang ke Pak Saifullah, "Pak Kiai jalan aja terus, tidak perlu ada saya nggak apa-apa. Saya minta bukti bahwa saya pernah kesini. Tolong saya foto di backdropnya saja," kata Caimin. Caimin akhirnya memutuskan untuk pulang. Caimin menekankan tidak ada intimidasi yang ia terima pada acara itu. Ia sempat bertanya kepada panitia kenapa Bupati Tanah Laut menolak kehadirannya. Ia mendapatkan jawaban bahwa sebagian dana dari acara tersebut menggunakan APBD. Kata Caimin, "Tapi Bupati memang saya tanya Pak Saifullah kenapa Pak Bupati sangat menentukan acara ini. Ini kan acara pusat, pengurus pusat kantornya di PBNU. Jawabannya memang sebagian dana yang digunakan adalah anggaran dari APBD. Jadi wajar yang punya anggaran gak berkenan. Tahu gitu saya biayai sendiri," kata Caimin. Di sisi lain, Bupati Tanah Laut Sukamta buka suara mengenai batalnya Caimin membuka acara. Ia mengatakan Caimin tidak diundang oleh Pemda dalam acara itu. Sukamta juga membantah adanya dugaan intimidasi. Kata Sukamta, nggak ada dong intimidasi dari siapapun. Sukamta mengatakan dalam rapat tak ada pembicaraan Caimin akan hadir. Pihaknya sejak awal mengundang Wapres Ma'ruf Amin atau Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas, namun berhalangan. Ia berkata, "Waktu berjalan rapat berkali-kali kita tidak ada kok pembicaraan soal Caimin. Saya nggak tahu apa-apa." Sukamta mengatakan acara tersebut digelar Pemkab Tanah Laut bersama dengan Jamiatul Qurra wal Hufadz atau JQH Nahdlatul Ulama. Namun ia mengaku tidak mengundang Caimin dalam kegiatan tersebut. Kata Sukamta, "Ini kan acara kami, pemerintah daerah. Memang kita ada JQH, ada ikut di tempat kita. Tapi kok tiba-tiba Pak Muhaimin ada di situ? Saya tidak mengundang siapa-siapa, saya tidak mengundang yang bersangkutan." Waduh, sudah betul tuh Pak Bupati, enak aja. Panitia yang sudah capek-capek menyiapkan acara jauh-jauh hari, giliran acara sudah siap, undang masa banyak, tiba-tiba ada politisi nggak tahu diri nebeng mau cari muka untuk ajang pilpres. Sudah betul itu ditolak. By the way, ini bukan atas perintah Om Wowo kan Pak? Kan Anda pas mau maju jadi cabub dulu diusung Gerindra sama PKS. Jangan-jangan Om Wowo mau balas dendam karena koalisinya ditinggal PKB secara mendadak. Saya mau coba tanya sama rumput yang bergoyang. Bagaimana menurut Anda?